Seluruh Blood Demon Art di anime dan manga Demon Slayer akan dibahas di sini. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai seluruh Blood Demon Art yang dimiliki oleh para iblis di Demon Slayer, dan Wong Anime usahakan selengkap mungkin. Tapi kalau misalkan belum semua, silahkan komentari di bawah yang terlewat di video ini, oke? Jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke videonya. Blood Demon Art atau seni darah iblis adalah kemampuan iblis kelas atas yang membuat mereka memiliki kemampuan seperti sihir atau kemampuan supranatural. Biasanya untuk memperoleh kemampuan ini, iblis harus memangsa banyak manusia, dan dengan semakin banyaknya manusia yang iblis makan, maka semakin berkembang pula lah kemampuan mereka. Beberapa iblis unik mampu mengembangkan kemampuan seni darah iblis mereka melalui cara yang berbeda dari cara biasa. Ada yang bisa meningkatkan kemampuannya melalui pertarungan dan latihan bela diri, namun ada juga yang mampu melakukan seni darah iblis melalui tidur. Kayak cewek yang satu ini. Kemampuan-kemampuan yang diperoleh iblis-iblis ini sangat beragam dan mampu membuat es, benteng, petir, hingga ilusi. Beberapa kemampuan terlihat sangat simpel dan yang lain terlihat begitu rumit. Nah, berikut ini adalah seluruh Blood Demon Art atau seni darah iblis yang menjadi kemampuan khas dari para iblis di Demon Slayer. 1. Iblis Rawa. Iblis Rawa adalah iblis pertama yang Tanjiro hadapi setelah dirinya resmi menjadi pemburu iblis dan bergabung dengan Demon Slayer Corps. Iblis ini pada dasarnya memiliki dua kemampuan Blood Demon Art. Pertama, dia mampu mereplikasi dan membagi tubuhnya menjadi 3 buah klon atau tiruan. Dan kedua, mereka mampu membuat dimensi rawa, di mana rawa ini membuat mereka mampu bergerak seperti berenang pada medium benda padat, seperti misalnya di jalan-jalan atau di lantai-lantai. Memanfaatkan kemampuan membuat domain rawa ini, mereka mampu menculik para mangsa mereka bahkan dari dalam rumah mereka tanpa seorang pun mengetahui keberadaan mereka. 2. Iblis Temari Susamaru. Susamaru adalah iblis yang juga merupakan antagonis utama di arc Asakusa. Ketika Muzan bertemu dengan Tanjiro, dia langsung memerintahkan 2 iblis untuk memburu Tanjiro. Salah satu iblis tersebut adalah Susamaru yang juga dikenal sebagai iblis Temari. Seperti namanya, kemampuan dan Blood Demon Art dari Susamaru adalah kemampuannya menggunakan temari sebagai senjata. Senjata temarinya ini begitu kuat hingga kepala Yushiro bahkan hancur ketika terkena serangan bola temari ini, dan kaki Nezuko langsung musnah seketika. Dia seringkali menendang atau melempar bola temarinya untuk menyerang musuh, dan ketika serius dia akan mengubah struktur tubuhnya dan merubahnya menjadi memiliki 4 buah tangan. Dan dengan menggunakan 4 temari sekaligus untuk menghancurkan musuh, maka musuh tersebut tidak akan bisa apa-apa melawan Susamaru. 3. Iblis Anak Panah Yahaba. Yahaba adalah iblis lainnya yang diperintahkan oleh Kibutsuji Muzan untuk menghabisi Tanjiro bersama dengan Susamaru, sang iblis temari. Seni darah iblis atau Blood Demon Art dari Yahaba berpusat pada deteksi arah. Menggunakan bola mata yang ada di kedua telapak tangannya, dia mampu mendeteksi jejak dari kaki seseorang atau iblis yang akan dia ikuti. Namun yang paling unik dari Blood Demon Art atau seni darah iblis milik Yahaba ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan anak panah tak terlihat yang mampu mengubah momentum dan arah gaya dari suatu benda yang terkena. Dikombinasikan dengan lemparan temari dari Susamaru, maka semakin kuatlah temari tersebut, dikarenakan sekarang arahnya tidak bisa diprediksikan. Tidak hanya itu, anak panah yang dikeluarkan oleh Yahaba juga mampu melempar orang yang terkena serangan sesuai dengan arah dari anak panah tersebut. 4. Tamayo. Tamayo adalah iblis yang merupakan dokter yang sangat terampil. Awalnya dia adalah pelayannya Kibutsuji Muzan, dan tidak hanya itu, dirinya bahkan jauh lebih tua dari seluruh 12 iblis bulan yang dibawahi langsung oleh Muzan. Namun kemudian dia membelot. Tamayo memiliki kemampuan seni darah iblis yang sangat kuat. Kemampuan darah iblisnya pada dasarnya mampu membuat darahnya menjadi racun yang apabila dikeluarkan melalui luka, maka darahnya akan menguap dan akan menjadi semacam obat bius yang bisa memberikan efek halusinasi pada yang terkena, termasuk diantaranya para iblis. Dalam pertempuran melawan Susamaru, Tamayo berhasil membuatnya berhalusinasi sehingga tanpa sadar Susamaru mengatakan nama Muzan, dan ini membuat kutukan Muzan yang ada pada dirinya membunuhnya, dikarenakan nama Muzan tidak diperbolehkan untuk disebutkan terutama oleh para iblis yang tidak dekat dengan Muzan. 5. Yushiro. Yushiro adalah asisten dari Tamayo dan satu-satunya iblis yang diciptakan oleh Tamayo dengan meminta kepada pasiennya yang sekarat untuk memilih apakah dia akan merelakan hidupnya atau hidup dengan usia lebih panjang namun menjadi iblis dan seumur hidup harus meminum darah.
dan Yushiro memilih untuk menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Yushiro memiliki Blood Demon Art atau seni darah iblis atau Blood Demon Art yang lumayan unik. Kemampuannya ini berfokus pada visi atau penglihatan. Singkatnya, dengan menggunakan semacam kertas jimat, dia mampu membuat manusia ataupun iblis yang menempelkan kertas tersebut di dahinya melihat fenomena yang tidak bisa dilihat melalui mata telanjang atau diperlihatkan fenomena yang Yushiro inginkan. Selain itu, benda atau manusia yang ditempeli oleh kertas tersebut bisa menghilang dengan izin Yushiro tentunya. Yushiro menggunakan seni darah iblisnya ini untuk membuat kediaman Tamayo tidak bisa dilacak, sehingga iblis-iblis suruhan Muzan yang mencari Tamayo tidak mampu mendeteksi rumah atau kediaman mereka. 6. Kyogai. Kyogai atau dikenal sebagai iblis genderang alias iblis Suzumi adalah salah satu bekas iblis Kizuki atau iblis bulan bawah yang karena tidak bisa menjadi lebih kuat lagi lalu diasingkan oleh Muzan. Dia memiliki genderang Suzumi yang ada di sekujur tubuhnya. 2 pada bahu, 2 pada paha, 1 pada perut, dan 1 ada di punggungnya. Keseluruh genderang ini berhubungan dengan Blood Demon Art atau seni darah iblis yang dia miliki. Ketika genderang-genderang di tubuhnya ditabuh, maka pukulan tersebut akan memiliki efek yang mempengaruhi ruangan-ruangan di rumahnya. Sedangkan Kyogai sendiri tidak terpengaruh oleh tabuhan gendang Suzumi. Masing-masing tabuhan memiliki efek yang berbeda. Genderang Suzumi di bahu kanan, Kyogai akan membuat ruangan memutar ke kanan. Genderang di bahu kiri akan membuat ruangan berputar ke kiri. Genderang di paha kanan akan membuat ruangan berputar ke depan. Genderang di paha kiri akan membuat ruangan berputar ke belakang. Genderang di perut akan mengeluarkan serangan seperti 3 buah cakar raksasa. Dan genderang di punggung akan menteleportasikan orang ke ruangan lain di rumahnya. 7. Iblis laba-laba Ibu. Ibu adalah iblis laba-laba pertama yang dihadapi oleh Tanjiro dan Inosuke ketika mereka ditugaskan untuk memburu iblis di Gunung Natagumo. Sama seperti para iblis pada umumnya, dia memiliki kemampuan untuk beregenerasi dan berubah wujud. Namun kemampuan Blood Demon Art miliknya yang lumayan menonjol adalah kemampuannya untuk menciptakan benang yang hampir tak terlihat dari tangannya yang bisa digunakan untuk mengendalikan tubuh manusia dan menggerakkannya seperti boneka. Tidak hanya orang hidup, dia juga mampu mengendalikan orang mati yang kepalanya sudah tidak ada. Tidak hanya itu, dia juga bisa menyelinapkan laba-laba kecil ciptaannya ke musuh, dan laba-laba tersebut akan hinggap di tangan atau bahu mereka yang nantinya akan menghubungkan jaring laba-laba dengan jaring lain yang terhubung dengannya, membuatnya bisa membuat para pemburu iblis menjadi bonekanya tanpa mereka sadari. 8. Iblis laba-laba Ayah. Di antara semua iblis laba-laba, Ayah ini adalah iblis yang memiliki kekuatan fisik paling besar di antara para iblis bawahan Rui yang merupakan iblis bulan atas nomor 5. Inosuke bahkan hampir tidak mampu melukai iblis ini dikarenakan kekuatan dan ketahanan fisiknya. Seni darah iblis dari Ayah ini berpusat pada reformasi ulang tubuhnya atau metamorfosis. Apabila dirinya terluka lumayan parah, maka dirinya akan mengganti kulitnya dan kemudian fisik baru yang lebih kuat dan sembuh dari lukanya akan lahir. 9. Iblis laba-laba kakak laki-laki. Kakak laki-laki adalah iblis laba-laba yang dihadapi oleh Zenitsu ketika dirinya tertinggal oleh Inosuke dan Tanjiro akibat dia ketakutan. Ketika dia mencoba menyusul Tanjiro, dia lalu menemukan dirinya dihadang laba-laba berkepala manusia yang ternyata adalah manusia yang berhasil dirubah oleh racun, dan inilah kemampuan Blood Demon Art kakak laki-laki. Menggunakan racunnya, dia mampu membuat manusia menjadi laba-laba dalam kurun waktu tertentu dan tentu saja menjadi budaknya. Tidak hanya itu, dia juga mampu membuat musuh meleleh menggunakan semburan racun yang dia miliki yang kelihatannya memiliki tingkat asam yang sangat tinggi. 10. Iblis laba-laba kakak perempuan. Selanjutnya tentu saja ada iblis laba-laba lainnya. Iblis ini memiliki kemampuan untuk menciptakan benang yang lalu akan digunakan untuk mengurung manusia dan membuat mereka meleleh dikarenakan asam yang dia hasilkan. Asam ini akan membuat mangsanya meleleh di dalam balutan jaring dan membuat mereka pada dasarnya menjadi semacam sup. Pemburu iblis biasa tidak akan mampu memotong benang yang dia buat untuk mengurung orang lain tersebut. 11. Rui. Rui adalah iblis bulan bawah nomor 5 dan merupakan pemimpin para iblis laba-laba. Walaupun dia memiliki tubuh seperti anak kecil, kemampuannya memanipulasi benang membuatnya mampu memotong benda lainnya yang terkena lecutan dari benang yang keluar dari kelima jarinya. Dan ini adalah kemampuan utama dari Blood Demon Art atau seni darah iblis miliknya.
Dengan memanipulasi tingkat ketajaman dari benangnya, dia juga bisa mengikat musuhnya dan benang ini sendiri sangatlah kuat. Namun tentu saja yang paling ditakuti dari kemampuan benangnya adalah ketajamannya. Terkadang dia mengkombinasikan tangannya dan membuat benang dengan pola seperti sarang laba-laba sehingga musuh yang terkena akan terpotong tanpa bisa melarikan diri. Jika misalkan orang tersebut masih bisa melarikan diri, maka dia akan menambahkan konsentrasi darah iblis pada benangnya tersebut dan membuatnya menjadi jauh lebih tajam dan lebih kuat dari sebelumnya. 12. Enmu. Enmu adalah iblis bulan bawah nomor 1 yang diselamatkan Muzan setelah dia menghabisi 5 iblis bulan bawah lainnya yang dia anggap tidak berguna karena mereka tidak bisa menghabisi para pilar barang sekalipun. Enmu yang memuzah Muzan hingga di lubuk hatinya kemudian diberi tambahan darah oleh Muzan dan ini membuatnya menjadi semakin kuat. Bentuk kekuatan Blood Demon Art atau seni darah iblisnya ada di kemampuan yang berhubungan dengan tidur. Dia mampu membuat orang tidur seketika dan ini membuat mereka rentan dan lemah untuk dihabisi. Terkecuali beberapa orang tertentu saja yang memiliki insting bagus akibat latihan mereka, seperti misalnya Rengoku dan Zenitsu. Selain itu, Enmu juga berusaha menjauh sebisa mungkin jika dia menidurkan pemburu iblis supaya rasa haus darahnya tidak bisa pemburu iblis tersebut deteksi. Selain itu, Enmu juga mampu memanipulasi mimpi-mimpi mereka, membuat mereka mengalami mimpi-mimpi indah dan pada akhirnya memanipulasi orang yang mengalami mimpi tersebut sehingga kecanduan akan mimpi indah mereka. Tidak hanya itu, Enmu juga bisa masuk ke dalam mimpi korbannya dan kemudian bisa menghabisi inti dari tubuh mental mereka, membuat tubuhnya menjadi wadah kosong yang pada akhirnya bisa dihabisi dengan mudah. Apabila musuh tersebut adalah pemburu iblis, maka dia akan menugaskan manusia yang telah menjadi budaknya untuk menghabisi inti jiwa mereka di dalam mimpi-mimpi mereka. 13. Nakime. Nakime adalah salah satu iblis favorit Muzan yang kadang dikenal sebagai iblis biwa dikarenakan kemampuannya atau Blood Demon Art miliknya membuatnya harus memakai alat musik tradisional Jepang yaitu biwa. Sebelumnya dia bukan bagian dari iblis Kizuki atau iblis bulan atas. Namun setelah kematian Gyoko dan Hantengu yang merupakan iblis bulan atas nomor 4 dan 5, maka Nakime oleh Muzan dijadikan iblis bulan atas nomor 4. Kemampuan Blood Demon Art atau seni darah iblis miliknya dikenal sebagai Infinity Castle atau benteng tak terbatas dan bahkan dijadikan sebagai nama dari salah satu arc paling intens di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Kemampuan Nakime ini pada dasarnya merupakan bentuk kemampuan yang jauh lebih baik dari kemampuan Kyogai. Sementara Kyogai hanya bisa menggunakan rumah semata, Nakime pada dasarnya mampu menciptakan benteng seperti kota di ruang dimensional khusus dan mampu melakukan hampir berbagai macam hal di benteng tersebut, dari mulai dekorasi, pembuatan ruangan, teleportasi orang-orang yang ada di dalamnya, dan hal-hal lainnya. Bagi Nakime, apa yang dilakukan Kyogai adalah seperti kemampuan anak bayi. Tidak hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan medan, Nakime mengingat dirinya bisa melihat seluruh hal yang terjadi di dalam benteng, maka dia juga bisa memanipulasi bentengnya untuk melakukan kemampuan ofensif. Seperti misalnya membuat pilar raksasa untuk menghancurkan musuh, membuat rintangan untuk menghalangi pergerakan musuh, dan lain-lain. Tidak hanya itu, dia juga bisa menciptakan portal di titik dimanapun dan bahkan jika Muzan mau, menteleportasikan para iblis yang ada di luar benteng ke dalam benteng dengan mudah. 14. Daki. Daki adalah iblis bulan atas nomor 6 yang bersama dengan kakaknya Gyutaro beroperasi di Yoshiwara alias distrik lampu merah terbesar di Jepang. Daki alias Warabihime ini berhasil bertahan hingga 100 tahun bersama kakaknya berkat kemampuannya menyembunyikan dirinya dan menyamarkan dirinya di antara para prostitusi kelas atas. Sebagai iblis, Daki memiliki kemampuan Blood Demon Art yang lumayan unik. Dia menggunakan obi atau selendangnya sebagai senjata dan dengan menggunakan obi tersebut dia bisa memotong, mengikat, menghantam dan bahkan menculik seseorang dan memasukkannya ke dalam obinya. Selendangnya bahkan mampu menghancurkan dan melubangi rumah-rumah dan kemampuan penuhnya mampu membuat rumah-rumah yang ada di sekelilingnya terbelah dan hancur. Kemampuan paling unik dari selendang ini adalah tentu saja kemampuan Daki untuk menyimpan baik itu benda atau manusia yang akan dia makan nantinya. Selain itu, dia juga bisa membuat obi miliknya bergerak dan bahkan memiliki kemauan sendiri dan bergerak seperti layaknya makhluk hidup dan menculik satu persatu orang-orang yang ada di distrik Yoshiwara.
Apabila Obi yang memiliki perilaku seperti makhluk hidup ini kembali pada Daki, maka kekuatan penuhnya akan kembali dan rambutnya akan berubah menjadi berwarna putih dan menjadi sangat mematikan di pertempuran. 15. Gyutaro. Gyutaro adalah kakak dari Daki dan merupakan iblis bulan atas nomor 6 sesungguhnya. Juga merupakan antagonis utama dari Entertainment District Arc bersama dengan Daki. Saat adiknya sekarat, dia berusaha mencari cara untuk membuat adiknya hidup, sehingga kemudian Doma datang dan menjadikan Gyutaro dan adiknya iblis. Dan setelahnya dia beroperasi di distrik Yoshiwara bersama adiknya selama 113 tahun kurang lebih. Sudah bukan rahasia kalau Gyutaro jauh lebih kuat dari Daki adiknya, dan Blood Demon Art-nya berkutat di seputar kemampuannya untuk melapisi celurit atau senjata kama yang dia miliki dan membuatnya jauh lebih kuat. Akibat dilapisi dengan darah iblis, kamanya menjadi sangat elastis dan bergerak hampir seperti cairan tajam yang melayang di udara dan memotong apapun yang ada di hadapannya. Kama yang biasanya merupakan senjata jarak pendek dan menengah justru bisa dilemparkan dengan jarak yang cukup jauh, dan inilah Blood Demon Art milik Gyutaro. Tidak hanya itu, kama atau celurit berdarahnya ini dilapisi dengan racun sehingga sangat fatal bagi siapapun yang akan melawannya. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan dan juga kecepatan Gyutaro, maka Blood Demon Art milik Gyutaro ini akan sangat mematikan. 16. Gyoko. Gyoko adalah iblis bulan atas nomor 5 dan merupakan salah satu iblis favorit Muzan. Sebagai salah satu iblis terkuat, dia memiliki kemampuan Blood Demon Art atau seni darah iblis yang lumayan aneh. Kemampuannya adalah kemampuan untuk menciptakan sebuah vas porcelain. Melalui vas tersebut, dia mampu muncul dari porselen yang dia tempatkan dan pada dasarnya mampu berteleportasi dengan vas tersebut sebagai portalnya, membuatnya mampu berpindah ke berbagai tempat dengan mudahnya, bahkan sejauh apapun tempat tersebut seketika. Vasnya ini juga bisa digunakan sebagai jebakan untuk para manusia. Dia akan muncul dari vas tersebut apabila kebetulan manusia berada di sekitar vas tersebut dan lalu menangkap dan memangsa mereka apabila mereka tertarik dengan vas tersebut. Dia juga bisa menjebak musuh di dalam vasnya dan mampu membuat ikan-ikan raksasa bercakar, berduri, dan beracun, dan bahkan mampu menciptakan monster bersisik humanoid. Pada dasarnya, Blood Demon Art Gyoko membuatnya mampu menciptakan monster-monster menyerupai ikan laut dan ikan air tawar. 17. Hantengu. Hantengu adalah iblis bulan atas nomor 4 dan merupakan antagonis utama dari arc Desa Pandai Besi di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dia adalah iblis yang memiliki sifat pengecut. Karenanya seni darah iblis yang dia miliki juga sangat unik. Dia mampu memanifestasikan emosi-emosi unik yang dia miliki seperti kemarahan, kesedihan, dan lain-lain menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Sementara kepribadian yang merupakan wujud emosinya tersebut bertarung, dia akan bersembunyi dan menunggu hingga akhir lalu memakan korbannya. Para klonnya ini tampaknya mampu melakukan serangan yang berasal dari elemen-elemen alam seperti petir, angin, suara, dan kayu dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Selain itu, dikarenakan Hantengu bisa membuat tubuhnya menjadi kecil dan raksasa seenaknya, maka dia sangat sulit untuk dipenggal, dan ini membuatnya iblis paling merepotkan yang pernah Tanjiro dan Korps pemburu iblis hadapi. Karena pada dasarnya, untuk menghabisi Hantengu, mereka seperti harus melawan beberapa iblis kuat sekaligus, sementara tubuh utamanya bersembunyi dan tidak hanya itu, memiliki kecepatan dan daya tahan tubuh yang membuatnya sangat susah untuk dipenggal. 18. Akaza. Akaza adalah iblis bulan atas nomor 3 dan merupakan iblis yang menghabisi Rengoku, sang pilar api. Dia adalah petarung bela diri jenius yang setelah menjadi iblis, dia juga melakukan bela diri sebagai Blood Demon Art alias seni darah iblisnya. Dia menyebut seni darah iblisnya ini sebagai Hakai Satsu atau Destructive Death, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kehancuran kematian. Berkat kemampuan bela dirinya saat dia masih hidup, dia mampu menciptakan berbagai macam gelombang kejut dari berbagai sudut menggunakan tendangan dan juga pukulan. Salah satu hal penting dari Blood Demon Art milik Akaza adalah jarum kompas yang dia ciptakan setiap kali dirinya menciptakan jurus. Kompas ini membuatnya mampu secara instinktif menyerang titik lemah lawan seperti pukulan secara akurat, sehingga musuh yang merasakan terasa kalau pukulannya seperti besi yang tertarik magnet. Tidak hanya itu, menggunakan jarum kompas ini dia juga bisa merasakan sekelilingnya menggunakan kulitnya dan membuatnya bisa mendeteksi serangan-serangan yang datang tanpa perlu melihat atau membalikan badannya. 19. Doma. Doma adalah iblis bulan atas nomor 2 dan merupakan orang yang membunuh ibu dari Inosuke, yaitu Kotoha.
Mengingat dirinya adalah pemimpin sekte pemujaan, maka dirinya memiliki banyak sekali pengikut, dan karenanya dia bisa memiliki banyak kekuatan dengan memakan para pengikutnya tersebut. Kemampuan seni darah iblis milik Doma adalah kemampuannya untuk membuat es yang sangat kuat dari daging dan darahnya. Es yang Doma ciptakan ini sangatlah kuat sehingga siapapun yang menghisap uap es milik Doma akan merasa kalau paru-parunya hampir meletus karena es yang masuk ke dalam alat pernapasan mereka. Selain kemampuan ini, Doma juga mampu melakukan pembentukan hampir apapun yang bisa dia bayangkan, seperti misalnya bunga, patung, stalagmit, awan es, hingga klonnya sendiri yang mampu bertarung hampir setara dengan dirinya. Singkatnya, dengan menggunakan kemampuan cryokinesis atau kemampuan untuk membentuk es miliknya, dia hampir bisa membuat apapun menggunakan es tersebut. 20. Kaigaku. Kaigaku adalah iblis bulan atas nomor 6 pengganti Gyutaro dan Daki. Sebelum menjadi iblis, dia adalah saudara seperguruan dari Zenitsu. Dengan kata lain, dia adalah pemburu iblis sama seperti Zenitsu, dan tidak hanya itu, pewaris nafas petir sama seperti dirinya. Berkat perubahannya menjadi iblis, maka dia memiliki Blood Demon Art atau seni darah iblis, di mana dia mampu mengeluarkan petir dari sekujur tubuhnya dan mengkombinasikan dengan nafas petir miliknya, maka kemampuannya sangat mematikan. Berkat kemampuannya ini, dia hampir membuat Zenitsu buta dan membuatnya terluka parah. 21. Kokushibo. Kokushibo adalah iblis bulan atas pertama dan merupakan iblis terkuat dengan posisi paling tinggi di antara para bawahannya Muzan. Dia adalah adik kembar dari Yoriichi, pencipta nafas matahari dan bekas pemburu iblis yang juga menciptakan nafas bulan. Ketika dia menjadi iblis, dia mengkombinasikan antara nafas bulan miliknya dengan seni darah iblis dan berhasil menciptakan semacam pisau-pisau berbentuk bulan sabit yang sangat tajam setiap kali dirinya mengeluarkan nafas bulan. Pisau-pisau bulan sabit ini memiliki arah gerakan yang beraneka ragam sehingga sangat sulit untuk diblok dan dihindari. Selain kemampuan ini, Kokushibo juga mampu menggunakan seni darah iblisnya untuk membentuk katananya dengan cabang-cabang seperti bulan sabit, dan ini tentu saja membuat pedang atau katana yang dia gunakan menjadi jauh lebih berbahaya dan memiliki jangkauan lebih luas dari biasanya. Dan terakhir, alias nomor 22, ada Nezuko. Nezuko adalah satu-satunya iblis ciptaan Muzan yang berhasil menguasai sinar matahari dan berjalan di bawah sinar matahari. Nezuko ini iblis yang unik karena Nezuko tidak pernah memakan manusia dan meminum darah iblis sekalipun dan memulihkan energi dari tidurnya. Karenanya Nezuko sebagai iblis dikenal sebagai iblis yang sangat unik dan tidak tertebak. Blood Demon Art-nya baru ditunjukkan ketika dia melawan Rui, iblis bulan bawah 5 bersama kakaknya Tanjiro, dan menggunakan seni darah iblis yang disebut ledakan darah untuk membantu momentum serangan pedang kakaknya Tanjiro. Dia lalu menggunakannya lagi ketika melawan Daki, iblis bulan atas nomor 6. Singkatnya, kemampuan Blood Demon Art dari Nezuko adalah pyrokinesis, yaitu kemampuan untuk menciptakan api. Api ini tidak hanya bisa digunakan untuk melukai dan menghalangi regenerasi iblis, namun juga bisa digunakan untuk mengobati orang-orang dari racun iblis. Selain itu, dia juga bisa mengubah ukuran tubuhnya menjadi seperti anak kecil ataupun menjadi seperti orang dewasa melebihi usianya. Meskipun begitu, daripada disebut Blood Demon Art atau seni darah iblis, kemampuan ini lebih mendekati kemampuan manipulasi organik yang hampir dimiliki oleh semua iblis di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.